Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Febri Koizagi dengan NIM 2433850. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas aljabar linear saya dengan judul hubungan aljabar dengan machine learning. Pertama-tama kita akan membahas definisi aljabar itu sendiri. Di antaranya adalah aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, relasi, dan operasi pada angka atau simbol. Tujuannya itu sendiri yaitu membantu menyelesaikan persamaan dan memahami hubungan antar data menggunakan simbol. Contoh umumnya yaitu persamaan linear seperti AX ditambah B sama dengan O, AX ditambah B sama dengan O, AX tambah B sama dengan 0. Sistem persamaan linear untuk mencari nilai variabel dengan nilai stimulatannya itu sendiri. Pada bagian selanjutnya yaitu kita akan membahas penggunaan aljabar dalam machine learning. Yang pertama yaitu ada matriks dan vektornya. Data dalam machine learning sekali-kali berupa vektor atau matriks yang berisi informasi dari fitur-fitur input. Contohnya di antara lainnya yaitu dalam regresi linear kita menggunakan matriks untuk menyusun data dan menghitung parameter model. Kemudian ada operasi matriks yaitu proses penjumlahan, perkalian, dan inverse matriks digunakan untuk mengelola data dan menghitung bobot model. Contohnya yaitu backpropagation dalam natural network menggunakan operasi matriks untuk memperbarui bobot. Kemudian ada sistem persamaan linearnya yaitu digunakan dalam optimasi seperti mencari solusi terbaik dan regresi linear dengan menggunakan metode least squares. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh aplikasi aljabar dalam machine learning yaitu ada regenerasi linearnya. Kemudian memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen menggunakan persamaan linear. Aljabar digunakan untuk memecahkan persamaan dan optimasi model. Kemudian ada deep learning yaitu backpropagation yaitu menggunakan aljabar matriks untuk menghitung kesalahan dan memperbaharui bobot. Contohnya antara lainnya yaitu menggunakan gradien untuk menyesuaikan bobot dalam jaringan saraf. Kemudian ada Principal Component Analysis atau PCA, yaitu menggunakan aljabar matriks untuk mereduksi dimensi data dalam kehilangan informasi penting. Kemudian mengapa aljabar penting dalam machine learning? Ya, kita memiliki hasilnya yaitu memprosesan data yang efisien. Kemudian aljabar menggunakan pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Dan dasar pengembangan modelnya menjalani aljabar membantu kita memahami algoritma machine learning yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada optimasi modelnya, itu metode aljabar digunakan dalam operasi sistem gradient descent yang digunakan untuk mencapai parameter model terbaik. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu machine learning. Definisi dari machine learning itu sendiri adalah subfield dan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data tanpa diprogram secara explicit. Kemudian proses machine learning itu sendiri yaitu mengandalkan algoritma yang belajar dari data. Model yang dihasilkan dapat melakukan tugas tertentu, misalnya memprediksi dan klasifikasi setelah dilatih dengan data. Cara kerja machine learning itu sendiri diantaranya yaitu ada data input, yaitu machine learning membutuhkan data sebagai input untuk proses pelatihannya. Kemudian pelatihan model datanya, yaitu data digunakan untuk mengerjakan model tentang pada pola dan hubungan yang ada. Kemudian prediksi dan keputusan dari machine learning itu sendiri setelah melatih model ia dapat menggunakan untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data yang baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam 3 jenis utama machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yaitu definisinya sendiri adalah algoritma dilatih menggunakan dataset yang sudah dibeli atau data output yang diketahui.
Kemudian proses model dilatih dengan mementakkan input atau fitur ke output yang sudah diketahui. Contohnya antara lain yaitu klasifikasi, yaitu memprediksi kategori, misalnya spam atau bukan spam pada email. Kemudian ada regresi, yaitu memprediksi nilai konditor, misalnya produksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti ukuran dan lokasi. Kemudian masuk selanjutnya yaitu unsupervised learning, yaitu definisinya sendiri yaitu data yang digunakan tidak memiliki label dan model harus menemukan data pada struktur sendiri dalam data. Kemudian prosesnya terlebih dahulu adalah digunakan untuk menemukan kelompok, pola, dan hubungan dalam data. Contohnya ada clustering, yaitu mengelompokkan data yang serupa, misalnya segmentasi pasar. Kemudian ada dimensionality, yaitu prediction, yaitu mengurangi jumlah fitur dan dalam data stabil mempertahankan informasi yang penting, misalnya PCA. Kemudian ada reinforcement learning, yaitu definisinya model belajar melalui interaksi dalam lingkungan dan dapat feedback dalam bentuk penghargaan atau hukuman, yaitu proses model atau agen mencoba melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang diberikan, belajar dari hasil tersebut. Contohnya yaitu game. Contohnya reinforceable learning yaitu ada game atau agen belajar dalam bermain permainan, misalnya catur atau Go, dengan mencoba berbagai strategi. Selanjutnya masuk kita bagian algoritma dalam machine learning itu sendiri, yaitu ada regresi linear, yaitu digunakan untuk memodelkan hubungan linear secara antara variabel independen dan independen. Kemudian aplikasinya yaitu prediksi harga saham, suhu dan harga rumah. Kemudian ada K-Nearest atau Neighbor atau KKN, yaitu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi berdasarkan kedekatan data baru dengan data yang sudah ada. Aplikasinya antara lain yaitu deteksi penipuan atau rekomendasi produk. Kemudian ada decision trees, yaitu model pohon yang digunakan untuk membuat keputusan berbasis pada serangkaian kondisi. Aplikasinya yaitu penentuan keputusan dalam bisnis seperti kredit yang disetujui atau ditolak. Kemudian ada support vector messiness atau SVM, yaitu digunakan untuk klasifikasi dengan regresi mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan data. Aplikasinya itu pengendalian wajah dan klasifikasi teks. Kemudian ada neural networks dan deep learning, yaitu membangun jaringan saraf tiruan untuk mengendalikan pola yang sangat kompleks. Pengaplikasiannya pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pengolahan bahasa alami. Selanjutnya kita akan membandingkan machine learning dengan kecerdasan buatan atau AI. Pertama kita akan membahas kecerdasan buatan atau AI. Definisinya itu sendiri adalah sistem atau mesin yang dapat digunakan dalam tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti pengambilan data analisis dan implementasi informasi. Kemudian cakupan AI itu sendiri mencakup berbagai pendekatan termasuk machine learning, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan sistem berbasis aturan. Selanjutnya kita akan membahas machine learning itu sendiri, yaitu AI yang menggunakan sistem belajar dari data di program secara eksplisit. Fokusnya dari machine learning itu sendiri adalah pada pembuatan algoritma yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Kemudian kita masuk pada teknik dan algoritma yang dipelajarinya, yaitu yang pertama ada linear
regression, yaitu mempelajari cara memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian ada K-means clustering, yaitu pengelompokan data ke dalam produk kelompok yang lebih kecil berdasarkan kemiripan. Kemudian ada decision trees, yaitu membuat keputusan berdasarkan serangkaian pencabangannya yang memiliki aturan atau kondisi. Kemudian ada random forest, yaitu gabungan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Kemudian ada neural networks, yaitu mempelajari model yang terinspirasi oleh otak manusia untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tools dan frameworks yang digunakan. Di antaranya yang pertama ada Python, yaitu deskripsinya adalah bahasa pemrograman utama dalam machine learning karena banyak pustaka dan framework yang mendukungnya. Kemudian ada libraries, yaitu jenis pertamanya ada scikit-learn untuk model sederhana seperti regresi, KKN, dan klasifikasi. Kemudian TensorFlow and Keras, yaitu untuk deep learning dan jaringan saraf tiruan. Kemudian ada PyTorch untuk deep learning dan penelitian AI. Yang ketiga ada environments, yaitu Jupyter Notebooks. Platform interaktif untuk coding, visualisasi, dan dokumen dalam Python. Kemudian ada Google Colab, platform berbasis iCloud untuk menjalankan notebook Python dengan akses GPU. Kemudian kita akan membahas implementasi machine learning dalam berbagai industri, yaitu dalam bidang kesehatan. Yang kedua ada deteksi penyakit, menggunakan citra medis dapat pasien mendeteksi penyakit seperti kanker dan diabetes. Yang ketiga ada pengaplikasiannya deteksi dini, prediksi diagnosis pasien, perawatan yang disosialisasi, dan keempat ada bagian keuangan, yaitu deteksi penipuan, algoritma yang digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Pengaplikasiannya yaitu adalah pada analisis risiko kredit, perencanaan investasi otomatis. Yang selanjutnya kita akan ke bagian e-commerce, seperti pada produk, yaitu sistem rekomendasi yang memanfaatkan data penggunaan untuk menawarkan produk yang relevan. Pengaplikasiannya biasanya ada personalisasi pengalaman pengguna dan analisis perilaku belanja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.